Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah ini. Saya dari Prodi Sistem Informasi SI 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Sejarah internet di dunia. Internet berawal pada tahun 1969. Pada saat itu, internet hanyalah sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. ARPA merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Proyek tersebut diberi nama ARPANET, yakni singkatan dari Advanced Research Project Agency Network. Yang kedua, proyek ARPANET dirancang dengan jaringan yang handal dan menyimpan informasi yang dapat dipindahkan dari proyek ARPANET tersebut menjadi misi dan ide penggunaan protokol baru sebagai cikal bakal munculnya jaringan Transmission Control Protocol atau TCP yang digunakan untuk internet. Pada tahun 2010, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk jaringan. Yang ketiga, proyek tersebut mendapatkan hasil temuan tentang bagaimana perangkat lunak atau software komputer yang berbasis unik dapat berpadu padan dengan perangkat keras yaitu atau hardware, sehingga para pengembangnya mulai menyadari bahwa hal tersebut dapat membantu manusia untuk berkomunikasi jarak jauh melalui saluran telepon. Padahal pada awalnya hanya akan digunakan untuk kepentingan militer saja, karena untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Pada tahun 1969 adalah dimana awal dari internet ditemukan dan hanya bisa terhubung dengan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, di mana mereka membuat satu jaringan terpadu. Pada Oktober 1972, internet mulai diperkenalkan ke publik oleh Vint Cerf, yang hingga sekarang disebut sebagai Bapak Internet. Setelah pengumuman proyek tersebut, ARPANET mulai berkembang dengan pesat di berbagai daerah, terutama di Amerika. Karena banyaknya daerah atau institusi yang ingin bergabung dengan sistem jaringan tersebut, membuat ARPANET kesulitan untuk mengatur jaringan agar dapat digunakan dengan baik. Oleh karena itu, ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET digunakan untuk keperluan non-militer secara eksternal pada daerah institusi yang membutuhkan. MILNET digunakan untuk keperluan militer secara internal. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan yang semakin tinggi, kedua jaringan tersebut digabungkan kembali dengan nama DARPA Internet. Dari nama tersebut disederhanakan kembali yang sudah dikenal, yaitu internet. Vint Cerf dan Bob Hahn mempublikasikan protokol keamanan internet, yaitu Transmission Control Protocol atau TCP, dalam sebuah artikel yang berjudul A Protocol of Packet Network Interconnection. Runutan sejarah internet. Internet dimulai pada tahun 1960-an oleh Departemen Pertahanan Amerika melalui proyek ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET. Pada tahun 80-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 82, internet pertama kali digunakan dan TCP/IP dihadapi sebagai protokol universal yang membentuk jaringan tersebut. Nama server mulai dikembangkan sehingga mengizinkan para pengguna agar dapat terhubung pada sebuah host tanpa harus mengetahui jalur pasti menuju host tersebut. Pada tahun 1984 digunakan sistem nama domain yang sekarang dikenal dengan DNS, yaitu Domain Name System.
yang berfungsi untuk menyeragamkan sistem pemberian nama alat pada jaringan komputer. National Science Foundation Network (NSF-NET) dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSF-NET. Tahun 1990 yaitu tahun yang paling bersejarah. Tiga tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah selang satu komputer dengan komputer yang lainnya yang membentuk jaringan itu. Program inilah yang disebut WWW atau World Wide Web. Pada tahun ini ARPANET juga telah dibubarkan, akan tetapi internet terus berkembang hingga sekarang. Pada tahun 1993, internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Sekitar tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Sejarah internet masuk ke Indonesia. Pertama, sejarah internet di Indonesia dimulai pada tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, di mana semangat bersama keluargaan dan gotong royong sangat hangat dan terasa di antara para pelakunya. Ini adalah para pelaku menemukan internet, yaitu yang pertama RMS Ibrahim, Priyono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Sobiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono W. Purbo merupakan beberapa nama-nama legendaris di awal pembangunan internet di Indonesia pada tahun 1992 hingga 1994. Masing-masing personal telah mengkontribusikan keahlian mereka dan dedikasinya dalam membangun cuplikan-cuplikan sejarah jaringan komputer di Indonesia. Tulisan-tulisan tentang keberadaan jaringan internet di Indonesia dapat dilihat dari beberapa artikel di media cetak seperti Kompas, buku jaringan komputer BMR menggunakan radio di bulan November 1990. Juga beberapa artikel pendek majalah di Elektron, himpunan mahasiswa Elektro ITB pada tahun 1989. Jadi pertama yang memegang internet di Indonesia itu adalah kampus ITB dan diketuai oleh waktu itu masih orang fisika, bukan orang IT. Sejarah awal masuknya internet di Indonesia. Yang pertama, inspirasi tulisan-tulisan awal internet di Indonesia datang dari kegiatan diamati radiusnya Diamateur Radio Club atau ARC di pada tahun 1986. Bermodalkan pesawat transceiver AF-SSB Kenworth TS-430 milik Harya Sudirapta yaitu YC1HCE dengan komputer merek Apple II punya Ono W. Purbo PC1 DAV. Sekitar belasan anak muda ITB seperti Harya Sudiratama yaitu YC1HCE, J. Chandra Puro Pramudito, YB3NR Suryono Adi Sumarta, N5 SNN sama Ono W. Purbo berguru pada para senior radio amatir seperti Robi Subiakto, YB1 BG, Ahmad Zaini, YB1 HR Yos, YB2 SW, YB 40M. Robi Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk memulasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP/IP. Teknologi paket radio TCP/IP yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, Lapang, UI, dan ITB yang kemudian jadi tumpuan paguyuban net di tahun 1992 sampai 1994. Robi Subiakto menjadi koordinator IP pertama di AMPRNet amatir paket radio network yang internet terkenal dengan domain ampr.org dengan
dan IP 44.142 sejak tahun 2000. AMPRNet Indonesia diordinir oleh Ono W. Purbo. Koordinasi dan aktivitasnya mengharuskan seseorang menjadi anggota Orari dan koordinasi melalui mailing list Orari seperti Orari news@yahoo-groups.com di tahun 1986-1987 yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia. Robby Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir di Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System (BBS) yang merupakan jaringan email store dan forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat bisa dengan lancar. Baiknya penyedia internet di Indonesia era 1994. Pertama, Internet Service Provider atau ISP atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia itu adalah Teknet yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Indras Harta. Waktu itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatas pengguna. Untuk dapat terhubung ke internet waktu itu memakai dial-up oleh net. Baiknya warung internet. Mungkin tidak jelas siapa penyelenggara warnet pertama kali di Indonesia. Tampaknya proses pembuatan warnet mulai dari sekitar tahun 1996 sampai 1998 oleh Awasantara dari PT Pos Indonesia. Pada masa itu, pionir yang memiliki beberapa komputer yang terhubung dengan internet di ruang kontrakannya, mereka menyewakan komputer tersebut kepada orang-orang. Baru kemudian dikenal dengan istilah warnet atau warung internet atau warin. Pada tanggal 25 Mei tahun 2000 lahir Asosiasi Warnet di Indonesia yang ada secara fisik dan pertemuan di kantor di Menjur. Asosiasi Warnet Indonesia kemudian dikenal sebagai AWARI yang diketuai oleh Rudi Rusdia. Namun pada tahun 2001 telah diganti oleh Budi MS Maisel Sugiarti dan Abdullah Puro karena kurang transparan. Ketiga, ketua umum yang lama yaitu Rudi Rusdia mendirikan asosiasi baru bernama Asosiasi Usaha Warnet Komunitas Telematika atau ABW Komitel atau ABW. Kemudian bersama Abdullah Puro, Dr. Naswil Idris, Hani Somakul dan Adlinsyah. ABW bersifat komersial, bisnis warnet dan pengusaha, sedangkan AWARI hanya komersial bar kaca. Selanjutnya manfaat internet. Internet adalah teknologi yang terus berkembang dan terus mendapatkan fitur-fitur baru sehingga pengguna dapat lebih nyaman dalam menggunakannya, mulai dari bank, kesehatan, bisnis, hingga ekonomi. Dan sekarang sistem pembelajaran juga pakai internet ya, online, nah dari di rumah. Bagi seperti ini diuntungkan oleh keberadaan internet sebagian besar layanan jaringan sebagai ya. Memang sumber beragam wawasan ilmu untuk pengetahuan maupun dalam proses pelaksanaan sistem akademik, menghemat biaya dan waktu, jaga keamanan dan warga negara, sangat efektif menyelesaikan bisnis atau usaha, perluas ruang pertemanan, media hiburan semua kalangan. Jadi internet sekarang ini lebih mudah ya, lebih canggih. Kita nggak perlu lagi susah seperti dulu. Memang sudah perlu. Aplikasi internet dapat digunakan beberapa aplikasi penting. Aplikasi itu sebagai berikut. Yang pertama, resource sharing. Resource sharing atau data program, data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user pengguna komputer lain yang telah terhubung melalui jaringan network. Jaringan
sharing disk flash driver hard disk printer pengguna satu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Jadi gak usah pakai colok lagi, kita pakai Airbox sudah bisa. Komunikasi dan informasi. Email elektronik, email merupakan metode pengirim dokumen atau file melalui dari internet. World Wide Web merupakan materi internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Transport Protocol (FTP). FTP merupakan suatu cara yang mudah, murah, dan cepat untuk mentransfer transaksi data dari internet ke komputer Anda atau sebaliknya. Melalui FTP yang juga disebut sebagai FTP client, pemakai dapat mengatur pertukaran data dengan komputer lain yang berjauhan. Chat adalah suatu fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dia berada, baik satu orang ataupun banyak orang secara online dan terhubung langsung dan real time pada saat itu juga. Chat ini dengan telepon yang berfasilitas party line, namun kita hanya tinggal mengetikkan apa yang hendak kita bicarakan. SMS (Message Service) ialah fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS ini tidak bias, tidak bisa dilakukan secara dua arah. WAP (Wireless Application Protocol) ialah fasilitas pengaksesan internet melalui handphone. WAP ini terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama, namun diramalkan protokol ini akan terus berkembang. VoIP (Voice over Internet Protocol) ialah pengguna menelpon yang melalui internet. VoIP merupakan teknologi penggabungan antara suara dan data. Teleconference ialah seperti kita bertemu dengan orang lain di mudah, tapi dipisahkan oleh jarak.